syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami menaikkan syukur. Kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Kula kepengin memuji asmanipun Gusti. We praise You, O Lord, my Father, my Savior. We always praise You. Kula kepengin memuji tansah manembah dateng Tuhan. Kami ingin memuji terus menyembah-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga hari ini kami terus melanjutkan doa malam kami, dan kami ingin merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, pimpin kami semua kepada kesempurnaan Tuhan, sehingga firman Tuhan membawa kami kepada pengertian lebih baik lagi dalam kami meraih kemenangan bersama dengan Tuhan menghadapi masa depan kami. Juga ketika kami nanti melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan perenungan kita. Kalau hari kemarin kita merenungkan demonstrasi yang hasilnya negatif, saudara ya. Nah, mari sekarang kita merenungkan Alkitab ternyata juga berbicara, saudara-saudara. Jadi kitab suci itu memberikan kepada kita segala petunjuk dari Tuhan, firman Tuhan yang memberikan kepada kita semua yang diilhamkan Roh itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membawa orang dalam kebenaran. Nah, ini juga walaupun berupa sejarah suci, keteladanan-keteladanan, dan kita belajar dari bagaimana Tuhan berhubungan dengan umatnya yang sudah lalu, itu membawa kita supaya kita hidup lebih baik, ya, dengan belajar akan sejarah dan masa lalu dan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dapat kita nikmati dokumentasinya sampai dengan hari ini melalui kitab suci yang ada. Puji Tuhan. Nah, mari kita perhatikan demonstrasi yang hasilnya positif. Kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 24. Saya baca untuk saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 34 maksud saya, bukan 24 tapi 34. Ini kisahnya Gideon, saudara ya. Jadi
latar belakangnya adalah umat pilihan Tuhan waktu itu ada dalam penjajahan bangsa Midian. Wah, enggak enak itu. Segala sesuatu, bahkan panen mereka saja itu diminta sama bangsa Midian. Seringkali tinggal panen gitu dibawa oleh bangsa Midian. Sehingga mereka mengirik gandum aja bersembunyi supaya tidak ketahuan oleh penjajah. Termasuk tokoh yang namanya Gideon itu mengirik gandum di tempat persembunyian, saudara. Penakut dia sebetulnya. Tapi ketika Tuhan memerintahkan, maka kemudian Gideon ini mengumpulkan rakyat mengadakan demonstrasi. Nah ini saudara ya. Jadi bukan hanya demonstrasi, tetapi rakyat itu dilatih untuk berperang mengusir musuh. Nah itulah. Nah, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 34 menyatakan kepada kita begini, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abieser, sukunya Gideon, puaknya Gideon itu ya. Orang-orang Abieser dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye. Dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyir, Sebulun dan Naptali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Nah, ini ada kisah mengenai demonstrasi. Kalau kemarin itu demonstrasi hasilnya negatif ya, yang sudah kita renungkan itu. Mereka rakyat berteriak-teriak dan Yesus disalibkan. Dari satu sisi negatif, Tuhan Yesus itu tidak bersalah, tapi disalibkan. Nah, tapi sekarang mari kita melihat demonstrasi yang positif dilakukan oleh Gideon. Nah, lalu nanti kalau kita melihat di pasal 7, berapa yang berkumpul saudara ya? Kita melihat di pasal 7 ayat yang ke-3, itu ada hitungannya di sini. Karena nanti rakyat yang bersama dengan Gideon itu dinilai oleh Tuhan terlalu banyak. Jadi di Gideon supaya menginspeksi, memilih rakyat-rakyat itu yang harus berjuang bersama dia untuk menjagai umat Tuhan dari musuh supaya perangnya menang itu berapa. Tapi ketika Gideon meniup sangkakala, mengumpulkan rakyat untuk memberontak terhadap penjajah lah, istilahnya seperti itu ya, untuk melepaskan diri dari penjajah, maka bisa disebut sebetulnya ini demonstrasi besar-besaran dari rakyat. Ini juga people power, saudara. Kemarin saya menceritakan kisah people power di Filipina ketika Presiden Marcos terguling. Bahkan juga di negara kita pernah terjadi people power, rakyat yang bergerak itu, kemudian rezim Orde Baru digantikan oleh rezim reformasi sekarang ini ya, yang kita kenal. Nah, ini Gideon mirip, ya itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu sebelum Indonesia ada, sebelum Filipina ada itu saudara ya. Ada orang yang mengumpulkan itu. Nah coba ini di sini terkumpul berapa? Karena nanti ketika dipilihi ya mereka itu Gideon disuruh Tuhan untuk memilih hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan saja. Gideon mengadakan pemilihan seperti ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 saya baca. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Jelas kan? Nah ini. Jadi ketika Gideon meniup sangkakala, istilahnya meniup sangkakala itu, menyatakan diri untuk memimpin, melawan musuh gitu. Rakyat yang tadinya ketakutan, ya rakyat itu ketakutan saudara ya, kepada pemerintahan yang ada, kepada orang kuat yang ada. Dalam hal ini waktu itu adalah bangsa Midian yang menjajah mereka. Itu saudara ya, ketakutan, mereka mau mengirik gandum aja bersembunyi kok, supaya gandumnya jangan sampai direbut oleh pemerintahan musuh seperti itu. Tapi ketika Gideon menggerakkan rakyat untuk mengadakan demonstrasi berkumpul besar-besaran, terkumpul berapa? 32.000 orang saudara. 32.000 orang
Tapi ketika Tuhan berkata, wah itu terlalu banyak itu, nanti kalau menang mereka akan sombong dan berkata bahwa akulah yang menang. Yang takut suruh pulang. Makanya Gideon kemudian mengumumkan, dari 32.000 orang ini kalau dengan bahasa saya, yang takut untuk maju berperang berjuang, enggak usah ikut, enggak apa-apa, pulang. Kata-katanya agak kasar, enyah dari dekat kita sini, pulang gitu. Sudah, enggak apa-apa, pulang gitu. Ternyata dari 32.000 orang yang pulang 22.000 orang sebagian besar. Jadi yang ada tinggal 10.000 orang. Itu pun nanti masih dipilih lagi. Nah, tapi ini hanya untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa zaman dulu juga sudah ada demonstrasi. Dikumpulkan oleh seorang tokoh dan itu hasilnya baik ini nanti. Karena ini rakyat yang berkumpul ini nanti akhirnya maju berperang. Walaupun nanti digerakkan oleh hanya 300 pasukan elit, saudara ya. Nah, kalau kita belajar dari kisahnya Gideon, kenapa ada demonstrasi yang hasilnya positif, saudara-saudara sekalian? Karena Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan yang memimpin, yang memilih Gideon itu Tuhan. Kemudian yang menyuruh Gideon mengumpulkan rakyat, yang menyuruh Gideon untuk memilih rakyat, yang menyuruh sampai detil-detil peperangan yang ada itu Tuhan. Nah, jadi tidak pernah terlepaskan dari kuasa Tuhan. Kemarin ada demonstrasi yang hasilnya negatif, Tuhan Yesus disalib, tapi itu tanpa seizin Tuhan tidak terjadi. Terbukti itu kemarin, kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan diri untuk disalib, tidak bisa itu. Mereka menangkap Yesus itu tidak bisa. Itu saudara ya. Itu sudah berkali-kali kita bahas. Ya. Nah, tapi ada demonstrasi yang hasilnya positif. Demonstrasi yang hasilnya positif adalah yang apa? Yang digerakkan oleh Tuhan, yang memang berjalan dalam kebenaran, yang memang sejak awal itu mereka juga sudah berdoa kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan nanti sampai detail-detail gerakan demonstrasi itu, detail-detail dari gerakan mereka untuk mengusir musuh penjajah itu mereka dapatkan dari Tuhan, saudara. Nah, ini mari kita belajar dari sikap ini, saudara. Kalaupun orang beriman harus ikut demonstrasi, harus tahu betul bahwa itu dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, jangan ikut demonstrasi. Daripada nanti mirip Farisi dan Saduki. Itu saudara ya. Sehingga ya terhitung sebagai orang-orang yang jahat. Hati-hati semacam ini. Saya tahu ada rekan saya ya, hamba Tuhan yang kadang-kadang menggerakkan demonstrasi, ada saudara ya, tapi dia bilang dipimpin Roh Kudus, silahkan kalau itu ya. Jadi jangan terlepas dari pimpinan Roh Kudus gitu saudara ya. Tapi kalau enggak, jangan, karena demonstrasi itu sepertinya kalau menurut saya banyak negatifnya daripada positifnya kalau kita tidak hati-hati saudara ya. Bahkan demonstrasi yang menyuarakan, sebenarnya demonstrasi itu kan menyuarakan kehendak gitu. Kadang-kadang ada yang ya masuk koran juga, tapi yang demonstrasi hanya puluhan orang, hanya segelintir orang dengan membawa spanduk gede-gede itu ya itu banyak yang tidak ada hasilnya. Jadi hati-hati dengan demonstrasi. Dan saudara, kalau Alkitab mengajarkan kepada kita, berarti kesimpulannya adalah segala yang kita lakukan, mari kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kalau Tuhan membela kita, memimpin kita, ada bersama dengan kita melakukan sesuatu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, jangan dilakukan, karena hasilnya tidak positif. Tetapi apapun yang kita kerjakan, kalau Tuhan memimpin kita, Tuhan melindungi dan memimpin kita, hasilnya pasti akan membawa sukacita, damai sejahtera. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat untuk hari-hari ini, hari peringatan May Day, saudara. Dan di bangsa dan negara kita juga banyak yang melakukan demonstrasi. Mari kita berdoa supaya demonstrasi yang positif ya. Demonstrasi yang hasilnya positif, jangan demonstrasi yang hasilnya negatif. Dan juga nanti kita akan menaikkan doa, yaitu doa syafaat untuk nama-nama yang dalam minggu ini harus kita bawa dalam doa, akan terus kita doakan. Kuduskan tempat ini dan kita akan berdoa. Haleluya.
kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan juga ketika kami menyelesaikan doa malam kami hari ini. Dan kami terus menyerahkan kepada Tuhan supaya firman-Mu yang kami serap itu membawa petunjuk yang baik, nilai-nilai yang dapat kami hidupi sehingga kami beroleh kemenangan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami banyak berdoa untuk hari-hari ini, hari peringatan Hari Buruh Sedunia, dan bahkan di tengah bangsa dan negara kami juga banyak terjadi saudara kami yang mengadakan demonstrasi, tuntutan-tuntutan yang baik. Karena itu kami mohon supaya semuanya berlangsung dengan baik. Bahkan kami berdoa semua demonstrasi yang ada di negara kami ini mohon Tuhan kuasai sehingga hasilnya baik. Kalaupun ada ditunggangi dengan maksud-maksud yang jahat, kami mohon oleh anugerah Tuhan demonstrasi yang ada diarahkan Tuhan menjadi demonstrasi yang baik dan membawa sukacita damai sejahtera buat seluruh bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami sampai menyelesaikan periode ini semuanya dalam damai sejahtera, keamanan, ketahanan nasional yang dari Tuhan. Dan proses mereka mulai dari kepala negara kami dengan seluruh perangkatnya sampai yang ada di daerah adalah orang-orang baik, orang-orang yang Tuhan kuasai untuk mendatangkan sukacita damai sejahtera dari Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang harus kami panjatkan dalam minggu ini, yaitu nama-nama yang masih dikirim dalam minggu ini, mereka yang membutuhkan kesembuhan dan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami semua bahkan juga banyak yang ikut di dalam doa malam hari ini. Kami sebutkan nama-nama ini di hadapan Tuhan untuk Tuhan menolong saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Kadiat, semuanya di Purwodadi, saudara kami Siti Rondiah, dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Alek Giovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, dan saudara kami Sugiem Joyo Suwarno di Yogyakarta, saudara kami Edita Karyanto yang sudah selesai operasi di Rumah Sakit Semarang. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu. Terima kasih, kami mengucap terima kasih untuk iman yang Tuhan berikan, dan kami menyatukan hati oleh iman kami, kesembuhan diberikan, umur panjang dianugerahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi, saudara kami Christine Indri Nugraheni di Ngrubukan, saudara kami keluarga Pujio di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa mereka ini, pergumulan yang ada Tuhan berikan jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih, kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, mohon Tuhan yang memberkati untuk disempurnakan, baik semua pelayanan onsite maupun online, disempurnakan dari segala sesuatunya mengarah kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Bawa kami kepada keberhasilan dari rencana Tuhan. Bawa kami ke dalam pusat kehendak Tuhan sehingga hidup kami berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk semakin merasakan percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin merasakan optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Demikian doa malam hari ini, dan kami tetap mengingatkan bahwa penyelenggaraan doa online ini kami selenggarakan setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu, yaitu jam 5 pagi, doa pagi sampai jam 5.40, dan doa malam jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Semuanya berlangsung antara setengah jam sampai 40 menit sekitar itu. Ya, mari kita menimba kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya dan berdoa untuk segala sesuatu sehingga hidup kita mantap. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.